Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast dimanapun berada, selamat datang. Jumpa kembali bersama kami yaitu podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan bersama saya Suwarni, host podcast kali ini. Tentunya pemirsa masih tetap semangat dengan puasanya bukan? Dan harapan kita semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan khidmat dan penuh dengan keberkahan. Dan jangan lupa pemirsa untuk follow akun kami yaitu YouTube Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Baiklah pemirsa podcast yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Elianti Nurmalita SAGMH. Beliau adalah Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk menambah wawasan kita, yaitu seputar program Pais atau Pendidikan Agama Islam di sekolah. Untuk itu, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap segar Bu ini. Semangat. Iya, sehat Ibu? Alhamdulillah, Iya. Rabbil alamin. Bagaimana keluarga Ibu? Sehat? Sehat semua. Sudah turun berapa kilo ini Bu? Kayaknya sudah turun nih. Iya, sudah turun. Semoga aja nanti habis lebaran tidak naik lagi ya Bu ya ini. Mudah-mudahan. Iya Ibu. Yang penting sehat. Amin amin. Walafiat, Iya, iya. iya Ibu. Ibu Eli, mohon izin Ibu, secara umum untuk diketahui bahwa perbedaan utama antara program pendidikan agama Islam atau PAI di madrasah dan juga di sekolah umum itu terletak pada fokus dan intensitasnya. Di madrasah itu fokus lebih kuat pada pendidikan agama Islam dengan kurikulum yang lebih banyak mencakup materi agama, diantaranya ada bahasa Arab, ilmu-ilmu keislaman dan lain-lain. Sedangkan di sekolah umum itu lebih fokus dengan mata pelajaran yang diajarkan dengan PAI tapi mungkin tidak seintensif di madrasah. Itu apakah betul Bu pernyataan semacam ini? Betul sekali karena di sekolah umum itu pendidikannya itu yang diajarkan oleh guru agama Islam itu berkisar pada hal-hal yang mengenai keagamaan secara umum, artinya ya tidak mendetail seperti yang ada di madrasah. Sehingga mungkin juga untuk penjadwalan jam mata pelajaran itu pun terbatas, hanya pendidikan agama Islam. Iya, siap begitu Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Eli, terkait dengan topik kita saat ini yaitu program PAIS atau Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Mohon izin Ibu, di sini kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Eli ya, di antaranya sebagai berikut Ibu. Bu Eli, apa sebenarnya yang dimaksud dengan program PAIS di sekolah itu Ibu? Iya. Baik, programnya PAIS di sekolah itu adalah PAIS berkarakter. Itu ada 8 indikator. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Diharapkan anak-anak itu memiliki akhlak yang baik, yang karimah ya baik juga. Kemudian rajin mengaji, harapannya anak-anak juga, guru juga itu sendiri untuk rajin mengaji setiap hari. Akhirnya mengaji ini pun ada dibuat pembiasaan ya Bu ya, setiap pagi. Iya, dibiasakan setiap hari sehingga setiap hari itu anak-anak untuk mengawali pembelajaran itu dengan mengaji. Kemudian kejar sholat duha. Harapannya anak-anak itu diajarkan membiasakan diri untuk senantiasa sholat duha sebelum pelajaran dimulai dan pada waktu jam-jam sholat duha itu. Kemudian aktif sholat fardu. Jadi diharapkan siswa dan guru juga, guru agama itu aktif sholatnya, tertib, tepat waktu, sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Memiliki akhlak itu yang sempurna karena didukung oleh sholatnya.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mencegah dari kemungkaran. Kemudian ada di sini ada ramah dan moderat. Artinya anak diharapkan memiliki akhlak yang baik dengan ramah, sopan, santun, dengan senyum dan sapa seperti itu ya. Kemudian aktif dan siap supervisi, artinya kita selalu mengadakan monef ke sekolah-sekolah. Harapannya kita itu aktif, mereka guru-guru itu aktif untuk mengikuti saran dan masukan dari kami. Kemudian kreatif dan inovatif, artinya guru itu harus memiliki, guru agama ya, guru pendidikan agama Islam itu harus memiliki kreatif dan inovatif, maksudnya adalah memiliki penemuan-penemuan baru bagaimana cara mengajar kepada anak supaya lebih baik, metode bagaimana, karena kita pun sekarang zamannya sudah zaman berbeda ya zamannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menuju Indonesia emas dalam pendidikan ini dalam di tahun 2045. Ya Bu. Kemudian yang ini yang terakhir adalah terus berprestasi. Jadi kita terus berprestasi, artinya dengan semangat memiliki prestasi-prestasi sehingga anak-anak itu dalam pendidikan agama Islamnya memperoleh keunggulan dan insya Allah ini sudah mendapatkan kejuaraan dari siswa-siswi kami yang berada di Magetan. Itu kemarin mendapatkan juara nasional maupun juara provinsi. Masya Allah. Terima kasih dalam bidang keagamaan. Selanjutnya Ibu, sebenarnya tujuan utama pelaksanaan program PAIS itu sendiri untuk bagi peserta didik itu apa Ibu? Ya, tujuannya adalah supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang solihah, utamanya yang pertama, kemudian membanggakan orang tua. Kemudian dia memiliki akhlakul karimah itu yang mereka harus kita pegang, karena untuk kekuatan iman dan ketakwaan itu anak-anak harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, termasuk untuk mengaji itu kan untuk kekuatan hidup atau kekuatan anak-anak itu dalam menghadapi mental kehidupan itu. Kemudian sholat itu dan kemudian membiasakan utamanya itu adalah membiasakan akhlaknya itu loh. Ya, bersikap baik gitu. Selanjutnya Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan di atas tadi, berarti di sini peran guru PA itu sangat penting Ibu ya. Berarti seberapa penting Ibu peran guru PA ini dalam pembentukan karakter siswa itu mungkin penting sekali. Karena guru itu kan sebagai orang tua kedua. Penting sekali karena menjadi ibu yang nomor 2 setelah ibu kandung. Maka anak-anak itu harapannya guru pendidikan agama Islam itu menjadi suri teladan, contoh bagi anak-anak, bagi siswa-siswinya. Sehingga katanya ada istilah guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Jangan sampai seperti itu. Makanya harapan kami untuk guru pendidikan agama Islam, utamanya yang berada di Magetan khususnya dan dimanapun yang berada umumnya, itu harapannya bisa menjadi tauladan. Kalau istilah Jawa guru itu digugu dan ditiru. Ibu. Selanjutnya Ibu, program apa saja Ibu yang menjadi unggulan dalam PAIS di sekolah saat ini Ibu? Kalau sekarang ini yaitu PAIS Love. PAIS Love. Wow, begitu. PAIS Love itu cinta. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, cinta mengaji, cinta menulis Arab itu. Untuk biasanya anak-anak itu suruh menebali itu loh. Cinta yang paling utama adalah sekarang yang kita galakkan adalah cinta lingkungan. Yaitu dengan penanaman pohon. Kalau kemarin itu kita 1 juta pohon. Sekarang cinta itu cinta pohon atau cinta lingkungan? Cinta lingkungan. Yang utama lingkungan itu untuk melindungi, yaitu menanam pohonnya itu. Menanam pohon. Kemudian cinta digital itu termasuk cinta digital. Karena kita zamannya di zaman
era digital. Betul Maka ya, kita biar harus tidak tetap ketinggalan. Iya. Walaupun dalam konteks ini harus selalu ada pengawasan dari orang tua ya, Bu. Iya, harus penting itu. Iya. Cinta digital sehingga anak nanti oleh orang tua leluasa diberi HP tanpa pengawasan, ya ternyata nanti bukan ilmu katanya dipelajari tapi nanti lebih ke game atau mungkin yang hal yang lain. Jadi tetap melalui pengawasan. Begitu Ibu. Betul. Selanjutnya Ibu, pertanyaan kami selanjutnya, untuk kegiatan keagamaan itu apa saja Ibu yang rutin dilakukan di sekolah melalui program PAIS ini sendiri Ibu? Yang rutin adalah mengaji, kemudian sholat duha, menertibkan sholat 5 waktu ini tadi ya. Itu kalau sholat duhur itu kan masih di sekolahan. Iya. Itu dibiasakan sholat berjamaah. Makanya peran GPAI itu sebagai sangat contoh, penting. sangat penting karena sebagai contoh yang menggerakkan anak-anak untuk senantiasa membiasakan, termasuk membiasakan mengaji, sholat berjamaah, sholat duha itu. Dan harapannya lagi lain-lain di rumah nanti anak-anak itu bisa melaksanakan sholatnya, ngajinya terpantau oleh orang tua. Ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, ini Bu, di era saat ini, di era digital ini Ibu, juga untuk kegiatan siswa itu sendiri terkadang kita juga harus menanamkan moderasi Ibu. Kemudian bagaimana caranya untuk menanamkan moderasi beragama kepada siswa sejak dini itu? Ini program PAIS ini seperti apa Ibu? Begini, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, itu kan kita GPAI Guru Pendidikan Agama Islam itu kan berjenjang. Kalau kita jenjangnya TK, itu kita mengenalkan agama-agama itu melalui tempat ibadah. Jadi itu gambar-gambar yang dilihatkan kepada anak-anak yang masih TK, jenjang TK, tempat ibadahnya agama Hindu, agama Islam. Kita kenalkan seperti itu dalam moderasi beragama. Kalau kita sudah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, itu kita berbicara tentang keadilan atau sifatnya adalah dalam moderasi beragama itu saling menghargai, saling menghormati, saling pokoknya yang intinya tidak membedakan antara agama yang lain yang berbeda gitu ya. Kemudian harapan kami Guru Pendidikan Agama Islam, utamanya lagi di Kabupaten Magetan dan umumnya adalah guru-guru pendidikan agama Islam. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas itu ada agama yang anak-anak yang beragama lain dan tidak mau pindah, artinya tidak mau tetap mengikuti, artinya tetap di situ itu loh tetap. Padahal di situ pelajarannya adalah mengaji. Maka caranya guru itu adalah biar anak itu di situ membaca kitab atau sesuai dengan keyakinannya, kitab yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita tidak perlu mengusir, kita tetap menghargai, menghormati. Jadi kita tetap pelaksanaan mengaji juga berjalan. Kemudian ketika ada anak yang beragama lain ikut, maka diberi kesempatan untuk membaca kitab sesuai keyakinannya. Akhirnya dari situ kan nanti timbul kenyamanan Ibu. Kenyamanan. Jadi sekolah di sini ternyata nyaman karena tidak merasa dibedakan. Dalam arti juga dihormati walaupun di sini agamanya berbeda, keyakinannya berbeda. Kan Ibu tujuannya. Selanjutnya Ibu, ini Ibu, untuk tantangan terbesar untuk menghadapi perkembangan zaman kaitan dengan teknologi. Ini menurut Ibu apa ini Bu? Nanti tantangan besar untuk guru PAI ini Bu ya. Anak-anak bagaimana mempersiapkannya ini Bu? Untuk guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi era zaman seperti ini, mendidiknya itu karena Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anakmu, putra putrimu itu sesuai zamannya. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah, maka kita zamannya sudah zaman digital, maka kita harus mengikuti
dalam hal digital. Kita harus pandai-pandai, lebih pandai daripada anak-anaknya. Iya, betul. Tapi kadang sekarang terbalik, yang lebih pintar Anaknya, anak-anaknya iya, Bu. untuk digital ini loh Iya, maksudnya iya. daripada orang tua. Jadi tetap ada pengawasan, Iya, baik iya. di sekolah maupun di rumah. Iya. Utamanya yang di rumah, itu orang tua yang menjadi pengawas untuk masalah digital ini. Jadi anak diharapkan. Kemudian kadang itu begini, anak itu meniru orang tua. Nah, ketika di rumah orang tua itu buka HP dan Iya. sebagainya. Kok Anak itu menyuruh niru. anaknya Ya, berhenti main itu HP kayaknya ya. sulit. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah orang tua juga Orang ketika tua. di rumah. Tapi Iya. ketika di sekolahan, harapannya sekolah itu tidak mengharapkan membawa HP. Ya, kita maunya seperti itu. Tidak boleh membawa HP. Tapi sekarang itu pembelajaran juga pakai Iya. HP. Iya. Ya, ataupun karena katanya yang kecil ini adalah setan ya. Harapannya tidak menjadi setan tapi menjadikan menambah ilmu pengetahuan. Iya, Sehingga ketika iya. membuka HP itu ada pengawasan. Ya. Bisa diawasi, bisa diberikan pembinaan, pengarahan kepada anak-anak itu Iya. supaya tidak cintanya terlalu gitu sehingga ini alat gepeng ini Iya, iya, katanya. iya. Sehingga Intinya- itu ya perlu pengawasan itu. Iya. Perlu pengawasan itu. Itu di sini sekali lagi apa ya Bu ya? Di sini semodern apapun zaman gen apa saja Iya. itu ya tetap orang tua dan juga guru ini sangat berpengaruh sekali Iya. dalam hal pengawasan, karena otomatis kalau memang anak yang di usia dini Bu itu kan ya memang mereka terkadang menelan ketika melihat sesuatu yang asing, yang ya sekiranya Iya. baru, itu terkadang kan mereka berpikirnya itu secara sepintas. Oh, ini bagus, akhirnya Kadang ya itu orang tua pokoknya anaknya seneng akhirnya dikasih itu. Padahal itu efeknya dampaknya itu sangat luar biasa jeleknya. Artinya jeleknya. Ya kadang anak itu kan buka-buka itu kan tidak sengaja juga kan hal-hal yang tidak semestinya Iya, dibuka. betul itu. Bu, betul ya. Sehingga di sini sekali lagi peran orang tua, mari kita ini Bu, untuk menggunakan media sosial itu apapun itu, mari dengan istilah mari bijak bermedsos. Gitu Iya, Ibu ya. betul, betul, Iya. betul. Ya, Ya sekedarnya aja lah, Iya, dari yang terbaik, pengetahuan Seperlunya, ya, gitu, seperlunya iya. yang mengandung pengetahuan gitu. Ya, ya. Ibu, untuk selanjutnya Bu, ini kan ada kolaborasi Bu dalam pendidikan anak ini juga terkait dengan program PAIS. Ini kan butuh kolaborasi untuk suksesnya, ini kan butuh kolaborasi Bu, butuh kolaborasi antara sekolah, orang tua dan juga masyarakat. Nah di sini apakah ada Bu ini kolaborasinya, ini apakah ada, dan ini mungkin Ibu bisa menjelaskan kolaborasi apa yang bisa bisa dilakukan ini? Ya, yang kita lakukan adalah nasihat-nasihat. Bisa nasihat, pembinaan, arahan, bimbingan Ya. supaya menjadi lebih baik, anaknya lebih solihah gitu Ya, kan. dan tentunya informasi ya Bu ya. Ya, Jadi informasi. antara orang tua dan sekolah itu selalu Ada, ada iya. informasi. Ya, ada komunikasi. Ada keterbukaan, Ya, ada keterbukaan. komunikasi, Ya. sehingga misalkan siswa itu terkadang kan begini Bu, kadang tuh siswa itu kan di rumah kan rasa baik, diem. Ini kalau sudah tingkatnya sudah lanjut itu kan terkadang dari rumah berangkat ternyata sampai di sekolah tidak ada. Lah ya, itu kan perlu kerjasama yang baik dengan orang tua, Ya. utamanya itu dalam hal-hal komunikasi lah. Komunikasi. Ya, ya sekali waktu kita tetap ada pertemuan wali murid Ya. untuk memberikan arahan, Ya, untuk memberikan menyampaikan program, anak ini bagaimana program dan pendidikan, sebagainya, ya. sehingga anak akan lebih terfokus di dalam pembimbingan pendidikannya, Iya, Bu. utamanya pendidikan agama Ya. Islam ya, yang Ya. beragama Islam. Iya Bu. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk ini Bu, untuk evaluasi keberhasilan program PAS itu sendiri bagaimana Bu? Jadi maksudnya di sini bagaimana evaluasi keberhasilan program PAS di sekolah itu yang dilakukan itu apa Bu? Evaluasi Ya, yang evaluasinya, Ibu. Iya ya. Ya. Evaluasi di sini dari kantor Kementerian Agama itu mengacu pada Asta Protas.
Iya. Itu Ibu. Itu ada 8, tapi yang untuk PAIS itu yang pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, dan yang kedua penguatan ekoteologi. Yang saya maksud ini cinta lingkungan tadi, itu adalah penguatan ekoteologi. Ya, kemudian layanan keagamaan berdampak, kemudian mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, kemudian digitalisasi tata kelola. Itu yang ada di PAIS. Jadi tidak semua dari 8 itu. Karena ini yang 8 ada sukses haji itu sudah beda, kemudian pemberdayaan pesantren itu beda. Jadi yang kita hanya dari 8 hanya 6. Kemudian dari evaluasi keberhasilan ini, kira-kira ini dampak nyata program PAIS terhadap kita kembali ke siswa Bu, untuk dampak nyata program PAIS terhadap akhlak atau perilaku siswa apa Bu yang bisa terukur itu, yang bisa dilihatkan? Apakah ya mungkin siswa itu mungkin di sekolah itu menjadi lebih baik, menjadi tertib, kemudian apakah prestasinya semakin meningkat, apa begitu? Iya, bisa juga itu. Termasuk dalam sikap di sekolahan setiap hari-hari itu bisa dicerminkan. Dari sikap itu, siswa itu sikapnya bagaimana, itu cerminan dari anak-anak, dari keberhasilan kita. Kemudian adanya semangat, kemudian ada prestasi-prestasi yang diperoleh dalam keagamaan, kemudian anak-anak itu ketika pembelajaran itu berhasil, anak-anak itu lebih mandiri, hidupnya dalam kemandirian, kemudian dia dalam memiliki wawasan pengetahuan yang lebih dibandingkan dulu-dulunya, sehingga dari keberhasilan itu bisa dilihat dari anak ketika dia itu bersikap, berbuat dan bertingkah itu bisa. Oh begitu Bu. Bu tadi waktu di awal tadi mungkin disampaikan bagaimana sekolah ini, terutama di PAIS ini, guru ataupun sekolah itu jangan sampai mungkin membedakan kaitan dengan keyakinan. Jadi kalau misalkan anak di peserta didik di sekolah itu memiliki mungkin keyakinan yang berbeda, ya kita juga menghormati kaitan dengan moderasi beragama tadi Bu ya. Berarti di sini kan juga kaitannya dengan bullying Bu. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu lah. Bagaimana Bu peran PAIS ini dalam mencegah kenakalan remaja atau perundungan atau bullying ini di sekolah itu? Baik, kita sampaikan di sini bahwa bullying itu adalah gimana anak itu berbuat yang tidak semestinya, artinya pelecehan yang paling banyak itu pelecehan. Anak-anak itu kita berikan pembinaan kepada anak-anak remaja utamanya. Dan di PAIS ini ada rohis. Nah, rohis itu memang tingkatnya SMP, SMA, SMK. Itu rohis. Dalam rohis itu adalah menguatkan keimanan. Ada tadabur alam, tadabur untuk senantiasa lingkungan gitu, juga mendukung gitu ya. Itu adalah hal-hal yang dimaksud di situ. Oh iya Bu. Selanjutnya Ibu, mungkin ini tinggal pertanyaan terakhir Ibu. Dukungan apa yang diberikan oleh Kementerian Agama terhadap guru atau kegiatan PAIS di sekolah ini? Baik, dukungannya banyak sekali. Karena guru pendidikan agama Islam itu punya 2 bapak. Yang pertama bapaknya itu yang TK, SD, SMP itu di Dipora. Betul. Kemudian gajinya itu, kita kan termasuk kesejahteraan. Jadi kita itu memberikan layanan kepada guru pendidikan agama Islam itu adalah kesejahteraan bagi guru supaya lebih semangat mengajarnya. Kemudian kalau guru yang berada di tingkat SMA SMK itu di Cabdin, cabang dinas, termasuk SLB itu cabang dinas. Gajinya yang pegawai negeri dan P3K. Kalau non PNS insya Allah sudah ada juga yang namanya insentif. Kita juga memberikan insentif itu. Kemudian bapak yang kedua itu adalah bapak dari kantor Kementerian Agama Islam, Kementerian Agama
Kabupaten Magetan Iya. itu adalah berupa sertifikasi luar guru biasa, ya. ya. Itu semuanya baik jenjang ASN itu PNS dan P3K, kemudian ada non PNS itu kita berikan semuanya kesejahteraan. Ya, Dengan jadi- kesejahteraan itu mudah-mudahan mereka itu lebih Semangat. lebih berprestasi. lebih punya kompeten, Iya. memiliki inovasi, Iya, memiliki betul. kreativitas, Iya, itu harapan kita, Iya. dan memiliki 5 budaya Islam, Iya, betul. budaya 5 budaya kerja, Yang bekerja. 5 Betul. kerja itu Iya. yang kita miliki itu ya. Iya, betul. Yang utama itu kan yaitu apa? Yang 5 budaya itu 5 budaya. budaya kerja Iya. Kementerian Agama Islam. Ini berarti ya sangat luar biasa ini untuk PAIS ini Ibu. Jadi yang disampaikan tadi ada perhatian baik dari Dikpora maupun dari Kementerian Agama. Jadi Iya, iya. diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di PAIS ini ya tentunya sekali lagi lebih semangat lagi untuk berkarya. Begitu Iya, Ibu. iya, iya. Oke. Bu Eli, sebenarnya masih banyak yang ingin kita ketahui Bu dengan program-program PAIS saat ini. Tapi ya karena kita dibatasi waktu Ibu, untuk closing saja mungkin harapan apa Ibu sebagai kasih di sini untuk kegiatan ataupun program PAIS di sekolah itu Ibu. Monggo disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam menerima kesejahteraan yang sepantasnya dan mudah-mudahan berkah barokah untuk semuanya, untuk keluarga dan untuk lingkungan dan semuanya, dan merupakan semangat kerjanya dan tingkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam, tingkatkan inovasi sehingga kerja akan memperoleh profesionalitas ya, kerja yang profesional, yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya itu menjadikan anak-anak siswa-siswinya itu menjadi anak-anak yang solihah dan yang dibanggakan orang tua karena dari pendidikan yang diperoleh dari pendidikan guru agama Islam. Dan semoga guru pendidikan agama Islam dilimpahi Allah kesehatan, Amin. rezeki yang melimpah, Ya, meruah, halalan, ya. thayyibah, maslahah fid dunya hatal akhirah, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan fid dunya hatal akhirah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam itu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya solihah yang akhirnya semuanya menjadi husnul khotimah. Menjadi ahli surga. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Eli sekali lagi, dan tadi sudah disampaikan mulai dari awal hingga harapan dari Ibu di sini. Ya semoga saja pemirsa yang di rumah tadi bisa menambah wawasan Ibu. Amin. Ya. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang berbahagia, demikianlah tadi perbincangan kita yang luar biasa bersama narasumber kita yaitu Ibu Elianti Nurmalita SAG MH. Beliau adalah Kasih PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan kita terkait dengan program PAIS atau Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah. Dan saya host kali ini Suwarni sebagai pemandu acara pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Akhirnya sampai jumpa insya Allah di episode berikutnya dengan narasumber dan topik yang berbeda dan juga yang tidak kalah menarik. Terima kasih dan sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.